Jadi ini kalau mau berjalan secara offline itu bisa pakai transfer item beda lokasi gitu ya. Jadi kalian harus bedakan fungsinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan coba membahas tentang perbedaan antara cabang beda lokasi dengan cabang yang satu lokasi gitu ya. Jadi dia itu kalau misalkan cabang satu lokasi itu kan dia satu database ya. Tapi walaupun kalian itu nanti punya cabang yang beda lokasi atau mungkin ada jauh ya, yang lokasi A di Jakarta, terus lokasi B itu di Bekasi, kalian bisa gunakan lokasi cabang satu lokasi. Nah, itu kalian harus berlangganan IP public gitu, karena kadang sering kali kita melihat mendapatkan user yang salah untuk fungsional dari gudang tersebut ya. Nah, jadi contoh di sini kan ada master data, departemen dan gudang. Defaultnya itu ada cabang beda lokasi dan ada SMR, dia sama sifatnya, fungsinya dengan UTM ya. SMR ini sama-sama utama. Jadi dia itu untuk yang saling terhubung satu database walaupun beda lokasi. Nah, tapi kalau untuk yang cabang beda lokasi, dia itu berbeda database. Jadi masing-masing gudang dan UTM itu berjalan secara offline gitu. Jadi masing-masing PC-nya itu harus diaktifasi gitu ya. Dia harus teraktivasi dengan serial yang berbeda gitu, dan untuk prosesnya pun supaya sama gitu ya, dia harus melakukan impor dan ekspor ya. Jadi kayak transfer item ini dia harus ekspor impor gitu. Kita coba contoh. Di sini ada master data, daftar item gitu ya. Di sini kita cuma ada satu item untuk percobaan. Oke, kalau kita masuk ke menu persediaan, kita transfer item. Di sini kita tambah ya. Oke, karena kita pakainya username admin lokasi UTM, maka dia nggak bisa keluar dari SMR atau dep ya gitu. Jadi kita harus login menggunakan username admin lokasinya SMR itu, atau mungkin admin 2 atau admin gudang gitu ya. Cara buatnya itu harus ke menu pengaturan data user, nanti kita coba ya. Nah, yang pertama di sini saat kita transfer item satu database itu harus yang ini ya. Nah, ini transfer item ini gitu. Ini kalau misalkan kalian saling terhubung satu database walaupun beda jaringan atau beda lokasi gitu. Jadi kalau di sini ada transfer item, kemudian kita mau transfer kemana? Nah, yang di sini tampil cuman SMR gitu ya, karena kalau kita cek di departemen atau gudang, di sini SMR itu sama fungsinya. Atau saya coba edit sebagai departemen atau gudang. Nah, ini dia sama fungsinya, departemen, gudang. Nah, itu dia tiga ini itu masih berhubungan gitu ya. Departemen saya simpan. Oke, nah ini masih terhubung satu database gitu. Kita buka ulang. Nah, di sini masih muncul SMR-nya. Tapi yang dep ini karena cabang beda lokasi, dia terpisah gitu ya, nggak muncul ya. Nah, gitu. Jadi cuma ada SMR aja. Kalau kita pilih di sini aqua botol. Oke, kita buka. Nah, ini kemudian kita kirim misalkan 5 piece. Terus kita simpan. Sekarang bagaimana caranya kita buat username untuk SMR ya. Nah, di sini kita buatkan username untuk SMR-nya. Gitu. Contoh misalkan kelompok akses user, daftar user ini ya. Nah, ini kita tambah admin 2. Oke. Kemudian ya admin aja. Kelompok usernya administrator. Nah, yang ini kita pilihnya SMR gitu ya. Nah, ini kita admin. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini. Oke, admin 2. Terus kita login dari yang SMR gitu ya. Nanti otomatis pasti dia sudah bertambah gitu untuk stoknya. Mana kita logout. Oke. Admin 2.
Nah, di sini daftar item, nah dia stoknya sudah bertambah. Di sini 5. Kalau kita cek pun, kalau kita menggunakan username administrator, dia pasti bisa lihat gudang lainnya. Nah, di sini UTM 595. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Sekarang kita coba kembali ke admin utama. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau transfer karena itu cabang beda lokasi, nah kalian harus klik yang ini. Nah, ini cabang beda lokasi nih, yang fungsinya cabang beda lokasi ya. Nah, jadi yang tampil di sini hanya dep aja, gitu. Nah, ini harus proses ekspor dan impor ke cabang yang secara offline jalannya gitu ya. Nah, ini harus ekspor impor gitu. Jadi kalau kalian memang tidak ada jaringan di lokasinya atau memang sangat sulit sekali gitu ya sehingga tidak bisa pakai IP public, jadi nanti kalian bisa gunakan yang cabang beda lokasi ini gitu. Nah, ini contoh misalkan dep. Oke. Kemudian aqua. Oke. Kemudian contoh misalkan 10. Simpan. Oke, setelah berhasil disimpan, kalau kita cek juga dari master data daftar item, kalau kita cek dia stoknya udah berkurang, kita cek dep ya. Nah, ini 10 gitu ya, 10 piece. Nah, kan karena kita berjalannya secara offline, makanya di sana nggak langsung update. Biasanya database-nya pasti beda gitu. Kalau kita buat lagi di sini, kita buat database baru ya. Ini kan tes 1 2 3. Oke, kita buat baru database tes 1 2 3, misalkan cabang ya. Oke, sekarang kita cari tes 1 2 3 CB. Kita masukkan admin ya. Nah, di sini kalian harus ubah menjadi cabang gitu ya. Cabang kode kantornya apa gitu ya. Ini kode kantor pusat, dia harus sama dengan pusatnya, nggak boleh beda gitu ya. Dan ini kode kantor cabang. Berarti kan tadi kalian lihat kan itu dep. Nah, ini harus dep juga gitu. Nama kantornya apa misalkan gitu ya. Nah, ini hanya tes. Oke. Kemudian alamat bisa dibedakan ya. Oke, kita selesai. Berhasil simpan. Nah, di sini kan kalau untuk yang cabang beda lokasi ini belum ada itemnya ya, dia pun gitu. Ini kita ibaratkan jalannya secara offline. Nah, ini kalian harus ekspor dulu gitu ya. Nah, ini ekspor data item. Oke, proses. Oke, ini contoh saya taruh desktop. Oke, selesai ya. Tutup. Sekarang kita pindah ke cabang gitu ya. Jadi nanti ya bisa ditaruh di flash disk atau kirim email atau WhatsApp gitu ya untuk update-nya. Nah, nanti di sini kita masuk ke persediaan terus kita impor. Gitu. Pilih filenya, oke. Oke, kita tutup. Sekarang kita refresh, sudah otomatis muncul ya. Nah, tapi ini untuk yang dep transfer itemnya itu belum kita impor. Nah, karena kita baru buat database nih ya, itemnya kan sudah tampil nih. Nah, nanti kita harus cocokkan dulu untuk master data. Di sini ada departemen atau gudang. Nah, di sini akunnya itu belum terpilih ya. Gitu. Jadi harus kita edit dulu. Gitu. Nah, akunnya di sini harus kita pilih, harus sesuai. Itu cabang apa gitu supaya laporannya sesuai. Ini harus lihat dulu dari UTM-nya. Oke, nah ini cabang C ya. Oke. Nah, ini kita pilihnya cabang C. Gitu. Nah, ini ya. Oke, kita simpan. Oke, barulah kita masukkan stoknya dari impor impor item ya. Nah, dari file impornya, tapi kita harus ekspor dulu. Oke, dari menu persediaan ini ya. Nah, ini kita ekspor dari UTM-nya. Pilihnya dep ya. Kalau SMR ya nanti nggak akan ada. Oke, pilihnya dep. Kemudian pilih semua data kalau ada banyak transfer tuh ya. Kita proses. Oke, kita timpa aja ini ya. Oke, yes. Nah, ini proses.
Oke, kita tutup. Sekarang kita balik ke cabang gitu ya. Nah, baru kita lakukan impor item. Oh sorry, ini ekspor. Nah, ini impor item gitu. Jadi ini berjalan secara offline juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini baru kita tutup. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek di sini daftar itemnya, refresh. Nah, stoknya bertambah gitu ya. Jadi ini kalau mau berjalan secara offline itu bisa pakai transfer item beda lokasi gitu ya. Jadi kalian harus bedakan fungsinya dulu ya. Di sini departemen atau gudang itu kalian harus tahu ini fungsi cabang ini. Gitu ya, cabang beda lokasi. Kalau departemen, cabang dan UTM itu dia masih bisa departemen, gudang dan UTM itu dia masih bisa terhubung satu database gitu. Jadi kayak satu lokasi itu pasti pakainya ini gitu. Atau mungkin kalian beda lokasi tapi pakai IP public terhubung satu database. Nah, itu bisa pilihnya departemen atau UTM gitu. Tapi kalau kalian emang beda cabang beda lokasi terus berjalan secara offline karena jaringannya tidak ada, nah itu bisa pakai yang fungsi cabang beda lokasi. Jadi bisa ekspor impor nantinya gitu ya. Transaksi ya, kalau udah transaksi di sini bisa impor. Ini kan UTM ya, makanya di sini cuma ada impor gitu. Kalau yang cabang ya dia ekspor gitu ya. Nah, di sini gitu supaya dia bisa kirim ke UTM gitu. Jadi bisa upload ke UTM-nya supaya sesuai gitu ya, jadi setoran gitu ya di akhir. Oke, sekian video dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh komentar di kolom komen ya. Nah, kemudian jangan lupa diklik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.